Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Aulia dan rekan saya Indah Fitriani. Di sini kami akan melakukan tutorial uji mengenai analisis regresi berganda dan transformasi data. Video ini kami buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Komputasi Statistika 1. Baik, langsung saja di sini saya akan melakukan analisis regresi berganda. Nah, di sini saya akan beri judul terlebih dahulu, analisis regresi berganda. Nah, sebelum masuk ke tutorial ujinya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, untuk analisis regresi sendiri itu kita harus memenuhi beberapa asumsi. Yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, uji heterokedastisitas. Yang ketiga, uji autokorelasi. Yang keempat, uji multikolinearitas. Yang kelima yaitu uji serampak. Dan yang keenam yaitu uji parsial. Nah, sebelum kita melakukan uji, kita harus install package-nya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Nortest, kemudian Destool, kemudian dan yang terakhir ini ya, LM-Test. Nah, sebelum kita melakukan uji, kita akan memanggil datanya terlebih dahulu. Di sini saya akan memanggil data menggunakan delin. Kasih judul, memanggil data dengan delin. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data mengenai jumlah tingkat pengangguran, angkatan kerja, dan angkatan kerja dari Kabupaten Kuningan. Nah, sebelumnya kita harus copy terlebih dahulu datanya. Masuk ke RStudio lagi. Untuk sintaksnya yaitu kita buat data UAS sama dengan read.delin dalam kurung kutip clipboard, enter data UAS. Kita coba running terlebih dahulu dari awal. Di sini terlihat ya teman-teman bahwa datanya sudah berhasil kita copy ke dalam RStudio. Setelah memanggil data, kita akan membuat model regresi terlebih dahulu. Untuk sintaksnya yaitu model. Karena kita akan melakukan transformasi data juga, jadi untuk model yang pertama kita beri nama model awal sama dengan LM dalam kurung data UAS dolar tingkat pengangguran di ini data UAS dolar untuk X1 ditambah dengan data X2. Setelah itu model titik awal. Nah, kita coba running. Oke, di sini terlihat ya untuk model regresinya yaitu untuk intercept 20,0541, untuk X1-nya yaitu 4,5057 dan X2-nya yaitu min 0,9656. Nah,
Berarti untuk model regresinya yaitu Y topi sama dengan 20,0541 ditambah 4,5057x1 dikurangi dengan 0,9656. Nah, kita interpretasikan terlebih dahulu untuk modelnya. Untuk interpretasinya yaitu berdasarkan output ini, terlihat bahwa setiap kenaikan satu angkatan kerja, maka tingkat pengangguran akan meningkat sebesar 4,5057. Sedangkan setiap kenaikan satu bukan angkatan kerja dan lainnya konstan, maka tingkat pengangguran akan menurun sebesar 0,9656. Lalu jika jumlah angkatan kerja sama dengan 0 dan jumlah bukan angkatan kerja sama dengan 0, maka tingkat pengangguran tersebut adalah 20,0541. Oke, untuk model regresinya sudah selesai. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan asumsi. Nah, mohon maaf. Selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui errornya terlebih dahulu. Untuk sintaksnya itu error sama dengan resid dalam kurung model titik awal. Error. Coba kita running. Nah, untuk errornya sudah diketahui ya. Selanjutnya kita akan mulai melakukan uji asumsi. Yang pertama itu normalitas. Nah, untuk normalitas sendiri berarti, mohon maaf, untuk normalitas sendiri itu ada 3 cara. Yang pertama menggunakan Shapiro test, yang kedua menggunakan edit test, dan yang ketiga yaitu menggunakan Jerquin-Bera test. Semuanya sama saja. Oke, saya akan tuliskan semua sintaksnya. Yang pertama itu Shapiro dalam kurung error, kemudian edit test, kemudian Jerquin. Sini kita coba running. Di sini terlihat ya untuk nilai dari Shapiro, untuk edit test, untuk Jerquin-Bera test semuanya sama saja karena sama-sama menggunakan uji normalitas. Nah, di sini saya akan menginterpretasikan untuk Shapiro saja. Di sini terlihat bahwa nilai p-value-nya sama dengan 0,8685. Berarti berdasarkan hasil output ini dapat disimpulkan bahwa Galat data berdistribusi normal dengan tingkat kepercayaan 95%. Kemudian setelah normalitas yaitu heterokedastisitas. Nah, untuk heterokedastisitas ini kita harus mengetahui prediksi dari model. Maka kita harus mencari prediksinya terlebih dahulu. Sintaksnya yaitu prediksi sama dengan predik model awal. Prediksi, kemudian view, dalam kurung prediksi. Kita running. Nah, ini udah diketahui prediksinya. Kita balik lagi.
ke sintaks heterokedastisitas, yaitu menggunakan uji formal. Itu BP test dalam kurung model awal. Kita coba running. Di sini terlihat bahwa nilai p-value untuk BP test yaitu 0,01258. Nah, berarti di sini dapat disimpulkan bahwa asumsi kehomogenan ragam sisaan tidak terpenuhi dengan tingkat kepercayaan 95%. Karena apa? Karena nilai p-value-nya itu lebih kecil dari nilai alfanya. 3 yaitu autokorelasi. Nah, sintaksnya itu menggunakan uji Durbin-Watson. Sintaksnya yaitu Dewey test dalam kurung model awal. Kemudian kita running. Di sini terlihat bahwa nilai p-value-nya yaitu 0,0563, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dengan tingkat kepercayaan 95%. Kemudian yang keempat yaitu multikolinearitas. Untuk sintaksnya yaitu VIF dalam kurung model awal. Coba lagi. Nah, di sini terlihat bahwa nilai VIF-nya yaitu 1,023411 dan 1,023411. Nah, untuk nilai VIF ini apabila kurang dari 10 maka H0-nya diterima. Nah, di sini terlihat bahwa nilai VIF-nya kurang dari 10 maka H0 diterima, yang artinya tidak terdapat multikolinearitas. Selanjutnya yaitu uji serampak dan uji parsial. Kenapa disatukan? Karena sintaks yang digunakannya sama saja, yaitu summary dalam kurung model awal. Running. Di sini terlihat ya bahwa untuk uji serempak terlebih dahulu, di sini terlihat bahwa nilai p-value-nya yaitu 0,000851. Maka nilai p-value ini lebih kecil dari nilai alfa yang yaitu 0,05. Nah, dapat disimpulkan bahwa ada setidaknya satu di antara jumlah angkatan kerja dan bukan angkatan kerja yang berpengaruh terhadap penduduk dengan tingkat kepercayaan 95%. Nah, kemudian untuk uji parsialnya kita lihat nilai di sini. Nah, untuk X1 yaitu nilai p-value-nya 0,000321, yaitu kurang dari alfa. Nah, kemudian untuk bukan angkatan kerjanya 0,040320, kurang dari alfa. Jadi kedua
P-value dari X1 dan X2 sama-sama kurang dari alfa dan dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95%, jumlah angkatan kerja dan bukan angkatan kerja berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Nah, di sini terlihat bahwa yang tidak memenuhi asumsinya itu hanya uji heterokedastisitas. Nah, agar heterokedastisitasnya ini memenuhi asumsi, maka kita harus melakukan transformasi data yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Indah Fitriani. Baik, terima kasih Aul. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transformasi data. Apa itu transformasi data? Mengapa kita harus menggunakan transformasi data? Apa kegunaannya? Kemudian jenis-jenis transformasi data apa yang biasa dipakai? Nah, transformasi data adalah merubah skala data ke dalam bentuk lain sehingga data memiliki distribusi yang diharapkan. Mengapa harus melakukan transformasi data? Karena transformasi data merupakan cara yang efektif untuk menghasilkan model yang lebih baik. Apa kegunaan transformasi data? Transformasi data dilakukan agar asumsi-asumsi dapat terpenuhi. Misalkan seperti yang dijelaskan Aul sebelumnya, bahwa uji asumsi yang belum terpenuhi di atas yaitu uji asumsi heteroskadasitas karena nilai p-value-nya kurang dari alfa, maka uji asumsi tersebut tidak terpenuhi. Agar uji asumsi terpenuhi, maka kita harus melakukan transformasi data. Dan jenis transformasi data seperti apa yang biasa digunakan? Yaitu ada 10 jenis transformasi data yang sering digunakan. Yang pertama yaitu transformasi akar atau square root. Yang kedua transformasi logaritma. Yang ketiga transformasi aresin. Yang keempat transformasi kuadrat atau square. Yang kelima transformasi pangkat 3 atau kubik. Yang keenam transformasi kebalikan atau inverse. Yang ketujuh transformasi kebalikan akar atau inverse square root. Yang kedelapan transformasi kebalikan kuadrat atau inverse square. Yang kesembilan transformasi kebalikan pangkat 3 atau inverse kubik. Dan yang terakhir yaitu ke-10 transformasi balik skor atau inverse skor. Nah, untuk kali ini di sini saya akan menggunakan transformasi akar kuadrat. Untuk memanggil datanya sendiri, tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Sama seperti teman saya untuk memanggil datanya. Memanggil data, yaitu data UAS. Bilin. Nah, untuk memanggil data sendiri ada berbagai jenis. Jika kita akan mengcopy dari Excel, maka kita menggunakan readBelin. Jika file tersebut berjenis txt, maka kita menggunakan readTable. Dan untuk jenis file CFC, yaitu kita menggunakan readCFC. Kemudian yang ini chipboard data UAS. Kita running dulu. Udah. Kemudian kita melakukan transformasi data. Transformasi data yang digunakan transformasi akar kuadrat. Transformasi data. Transformasi
meski bagi data luas. Kita running. Nah, ini merupakan hasil data setelah dilakukan transformasi. Kemudian kita uji ulang, uji asumsi yang belum terpenuhi tadi, yaitu uji Di sini kita membuat asumsi lebih dahulu. Asumsi luas sama dengan tingkat untuk library-nya sendiri kita menggunakan LM-DES. Students false data sama dengan data kelas. Kemudian kita merunning. Nah, di sini setelah kita melakukan transformasi data menggunakan akar kuadrat, didapat uji heteroskedastisitasnya terpenuhi karena nilai BP test pada p-value-nya yaitu 0,1039 karena p-value lebih besar dari alfa. Dapat disimpulkan bahwa asumsi kehomogenan ragam sisaan terpenuhi dengan tingkat kepercayaan 95%. Itulah penjelasan singkat mengenai analisis regresi berganda dan transformasi data. Mohon maaf bila dalam mengerjakan terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.